Syukur kepada Tuhan bahwasannya pagi hari ini kita dapat lagi dipertemukan dalam pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini. Kita akan mulai dan saya berdoa setiap kita bangun pagi hari ini dengan kekuatan yang baru, dengan harapan yang baru yang kita panjatkan kepada Tuhan. Kitab Roma pasal 15 ayat 1 sampai yang ke-13. Oke, pagi hari ini Rasul Paulus mau mengajarkan setiap kita bicara tentang kita yang kuat dan orang yang lemah, orang yang lemah dan orang yang kuat. Dan Roma 14 tadi, terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Pendengar setia radio Citra Kasih yang dikasihi Tuhan, ini kalau saya katakan hubungan ayat bagian ini adalah hubungan antara manusia dengan sesamanya. Jadi hubungan kita seperti salib ya, ada yang kita dengan Tuhan, hubungan pribadi kita dengan Tuhan, kemudian hubungan kita dengan sesama kita, orang-orang di sekitar kita. Siapakah itu sesama kita? Saat kita di rumah, sesama kita adalah orang-orang yang kita kasih, keluarga kita. Saat kita bekerja adalah yang menjadi sesama kita adalah orang-orang yang di tempat kita bekerja. Dan siapakah yang menjadi sesama kita di gereja? Sesama kita di gereja adalah hamba Tuhan, gembala, pendeta, para majelis, penatua, dan juga jemaat Allah. Itulah yang jadi sesama kita. Baik itu anak sekolah minggu sampai kepada lansia sekalipun, itu adalah sesama kita. Nah, pada bagian firman Tuhan ini Rasul Paulus mengingatkan, ada beberapa hal yang Rasul Paulus ingatkan pada Roma pasal yang kelima. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Kita yang kuat, kalau kita bicara kuat, bukan hanya berbicara tenaga yang kuat, bukan hanya kemampuan di dalam kita menanggung, kuat menanggung sesuatu, kuat mengangkat sesuatu, bukan secara fisik, tapi juga bisa dikatakan secara manusia rohani. Apakah yang kuat pada diri kita? Misalnya kita tipe orang yang kuat menangis. Saya tipe orang yang kuat kalau dalam menahan penderitaan. Ini kayaknya unik sekali ya. Kalau kita menjadi tipe orang yang kuat menanggung penderitaan. Kalau kita pada titik ini, syukuri, berarti kita udah berlatih. Kalau olahragawan, seorang pelari, dia kuat dalam berlari karena memang dia khusus untuk berlari, jadi dia kuat. Kalau seorang hamba Tuhan, dia kuat untuk melayani ke kampung pedalaman desa. Banyak hal bicara tentang kuat. Pagi hari ini, apapun yang menjadi kekuatan kita, apapun yang menjadi kemampuan kita, Rasul Paulus ingatkan, wajib, kata wajib itu harus, bukan lagi pilihan. Pada setiap yang baca firman Tuhan bagian ini, siapapun kita, sebagai orang percaya yang membaca pada bagian firman Tuhan ini, ketika kita bertemu dengan kata wajib, menjumpai kata wajib, itu menjadi satu keharusan. Wajib menanggung kelemahan. Wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Paulus sangat jelas katakan, apakah yang menjadi wajib bagi kita yang kuat? Apakah yang menjadi keharusan bagi kita yang kuat? Kuat secara iman, kuat secara rohani, kuat secara roh, kuat kita di dalam berdoa, kuat di dalam kita membaca Alkitab, kuat kita untuk pergi menginjili firman Tuhan. Apakah yang menjadi kekuatan kita? Kuat untuk memuji Tuhan, bernyanyi. Mungkin ada bakat di antara Bapak Ibu sekalian yang terpendam, ternyata selama ini kuat di dalam memuji Tuhan, berjam-jam kuat di dalam membaca Alkitab. Kita wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Kelemahan, banyak kelemahan orang-orang di sekitar kita. Mereka lemah secara iman. Di sini Rasul Paulus lebih berkata, lemah banyak hal, jasmani dan rohani.
secara jasmani lemah di dalam melakukan firman Tuhan, lemah menanggung beban berat, lemah di dalam bekerja berat, menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, menanggung kelemahan. Ingat itu kata kalimat ini. Kalau dalam terjemahan lain dari terjemahan AMD, bagi kita yang percaya dengan kuat tentang apa yang kita anggap tidak dilarang, kita harus menolong dan sabar dengan anggota kita yang masih ragu-ragu tentang hal-hal yang sama. Apakah yang menjadi kekuatan kita percaya sama Tuhan? Nah, kita menanggung kelemahan, kita wajib dengan sabar menolong orang-orang di sekitar kita, sesama kita yang masih ragu-ragu tentang hal yang sama, yaitu percaya kepada Tuhan. Lembaga Alkitab Indonesia, maka wajiblah kita yang kuat ini menanggung kelemahan orang yang lemah, dan jangan kita menyukakan diri kita sendiri. Itu yang Tuhan inginkan daripada tulisan Rasul Paulus pagi hari ini. Wajib menanggung kelemahan ya mereka yang tidak kuat. Dilanjutkan lagi, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Ini adalah hubungan kita dengan sesama. Banyak orang yang memikirkan bagaimana caranya untuk mereka menjadi bahagia. Banyak orang yang memikirkan bagaimana caranya dia untuk bisa bersenang-senang. Kalau orang yang senang olahraga, dia berpikir untuk senang-senang di dalam olahraganya. Kita lihat ya, di lingkungan kita banyak sekali orang yang pergi ke Danau Cirata nih untuk memancing. Kesenangannya dia itu memancing, atau bisa dikatakan hobinya. Tapi Rasul Paulus mengingatkan pada setiap kita pendengar setia Radio Citra Kasih, bahwasannya ajaran yang baru adalah jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Apakah yang menjadi kesenangan kita? Saya senang makan enak, saya senang jalan-jalan, saya senang traveling keluar daerah, traveling antar negara, saya senang bertanam. Tapi di sini digarisbawahi, jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Dan lebih tegas lagi di ayat 2 dikatakan, setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita. Jadi baiknya, kalau bahasa saya paling sederhana adalah, apa sih yang jadi kesenangan orang di sekitar kita? Hai ayah-ayah, hai bapak-bapak, apakah kita udah mengetahui kesenangan daripada anak-anak kita? Sehingga kita tuh berusaha untuk mewujudkan apa yang menjadi kesenangan anak-anak kita. Hai suami-suami, apakah kita sudah mempelajari, sudah mengenal apakah yang menjadi kesenangan daripada istri-istri kita? Hai istri-istri, apakah kita sudah mengenali atau mencari apakah yang menjadi kesenangan daripada suami-suami kita? Pagi hari ini hendaknya kita mau pasang telinga kita, telinga rohani, telinga jasmani kita untuk bekerja sama mendengar firman Tuhan. Apakah yang dimintakan Tuhan pada pagi hari ini? Mari setiap kita membenahi diri kita, hubungan kita dengan orang-orang di sekitar kita, hubungan kita dengan sesama kita. Apakah yang menjadi kesenangan mereka? Mungkin kita tidak mampu untuk mewujudkannya, tapi ada tujuan lain ketika kita belajar untuk mencari kesenangan orang lain. Karena dikatakan di kitab Roma 15 ayat yang kedua, setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya. Demi kebaikannya, ini Rasul Paulus loh yang katakan. Ini yang katakan firman Tuhan, bahwa mencari kesenangan orang lain untuk kebaikannya. Kebaikannya yang bagaimana? Untuk membangunnya. Jadi ternyata jika kita belajar untuk mencari kesenangan orang demi kebaikannya, tujuannya
adalah untuk membangun pribadinya. Membangun pribadinya menjadi pribadi yang bagaimana? Menjadi pribadi yang kuat. Menjadi pribadi seorang percaya yang kuat di dalam Tuhan, menanggung penderitaan, yang kuat di dalam beribadah. Menjadi istri yang kuat di rumah untuk melakukan tanggung jawabnya yang berat. Untuk membangun para ayah-ayah dan suami-suami yang kuat di dalam rumah dan saat bekerja, sehingga ada sukacita. Kita harus mau mencoba untuk mencari apakah yang menjadi kesenangan. Ini seperti seorang istri mencoba memasak makanan yang disukai oleh suami dan anak-anaknya, mencari kesenangan mereka. Kalau saya sendiri berpikir, saya punya prinsip yang menjadi kebahagiaan saya, kesenangan saya adalah ketika anak-anak saya bahagia, itu saya ikut bahagia. Ya, saya banyak anak di rumah saya. Jadi ketika mereka bahagia, saya ikut bahagia. Coba ibu-ibu bisa bayangkan pendengar setia Radio Citra Kasih. Ada 20 lebih dengan kami 30 dalam rumah ya. Kalau yang bahagianya sampai kepada suami saya dan anak-anak saya semuanya, berarti saya ada 29 kebahagiaan yang saya terima dari mereka. Kita yakini ketika kita bertemu dengan orang-orang yang bahagia, kebahagiaan mereka itu mengalir sampai ke kita. Saya berprinsip untuk saya pribadi, kebahagiaan saya adalah anak-anak saya dan orang-orang di sekitar saya. Karena Rasul Paulus mengatakan di ayat yang ketiga bahwa Kristus tidak mencari kesenangannya sendiri, tapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan yang mencerca engkau telah mengenai aku, sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita. Yesus telah menjadi contoh bagaimana dia ingin kita sebagai orang yang percaya bahagia, bukan hidup di dalam dosa. Untuk kita, Yesus menjadi contoh bagaimana ia mati di atas kayu salib untuk kita bebas dari dosa, sehingga kita tidak ada dalam kuasa maut, sehingga kita boleh menjadi orang yang berbahagia. Yesus mencari tahu, Yesus memikirkan Bapa di surga mengutus anaknya ke dalam dunia untuk setiap kita hidup di dalam kebahagiaan, yaitu bagaimana caranya dalam dunia ini kita mampu, kita bisa hidup dalam kebahagiaan di tengah banyaknya tekanan. Ayat 5, semoga Allah adalah sumber ketekunan dan penghiburan, mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Kata Rasul Paulus, Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan. Ditekankan bahwa ketika hubungan kita dengan sesama kita bangun di dalam Tuhan, memikirkan apa yang menjadi kesenangan mereka, kita mau menanggung apa yang menjadi kelemahan mereka, itu akan ada Allah yang sumber ketekunan itu, dia yang adalah sumber kebahagiaan itu, mengaruniakan kepada kita kerukunan sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Apa sih yang kita cari dalam hubungan relasi kita dengan sesama kita? Hubungan baik tentunya, kerukunan tentunya, hubungan yang menyenangkan, hubungan yang membangun, hubungan yang saling melengkapi, hubungan yang saling menguatkan. Itulah yang akhirnya kita cari di dalam rumah kita, di dalam keluarga kita, di dalam tempat kita bekerja, di dalam gereja, di dalam terutama gereja ya, bagaimana kita bisa bertumbuh dan saling membangun sehingga ada kerukunan. Mazmur 133 mengatakan ketika ada kerukunan itu berkat mengalir gitu ya. Ada berkat yang mengalir. Kerukunan menjadi satu kunci juga bagaimana kita mengalami berkat-berkat yang baru dari Tuhan. Kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Inilah yang menjadi inti dari pemberitaan firman Tuhan. Mengapa kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang-orang yang tidak kuat? Mengapa kita harus mencari kesenangan orang-orang di sekitar kita?
Yang pertama, agar terjadi kerukunan. Kalau ada kerukunan, di ayat 6 akan terjadi ada satu hati, ada satu suara untuk memuliakan Allah Bapa Tuhan kita. Di dalam memuliakan Allah Bapa Tuhan kita ada mujizat. Kita lihat ketika Yesus memberi makan 5.000 orang, dia mengangkat roti dan dia mengucap syukur. Dia memuliakan Bapanya di surga. Dan apa yang terjadi? 5 roti 2 ikan itu bisa memberi makan 5.000 orang laki-laki saja. Ada mujizat. Dan itu untuk terjadi patutnya kita mampu untuk satu hati, satu suara memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita. Ini menjadi poin yang penting. Bahagia. Mari kita ciptakan bahagia kita sendiri. Ada satu tulisan yang kami terima, yang Pak Andri suruh saya baca, yang buat orang sekarang itu menjadi sehat. Kesehatan itu sekarang menjadi harga yang sangat-sangat mahal. Kita mau punya harta sebanyak apapun, tapi kalau kita tidak sehat, itu harta kita bisa habis. Nah, ada banyak bagian orang yang bisa menjadi sehat. Jadi katanya kalau kita satu hari makan jeruk 8, itu memperpanjang umur kita. Karena sehat kan umurnya panjang. Memperpanjang umur kita menjadi setengah hari, jadi tambahannya setengah hari. Mungkin kalau misalnya harusnya mati pagi hari ini, bisa memperpanjang umur gitu ya. Jadi mati baru siang hari, mungkin bahasanya lebih mudah itu ya. Tetapi ada bagian yang penting yang akhirnya membuat orang itu sehat dan umur panjang. Sederhana, itu bahagia. Bahagia bukan makanan yang enak, bukan harus makan ini, bukan olahraga, bukan harus jalan-jalan traveling ke sana sini sehingga bahagia, sehingga umur panjang, bukan. Ternyata kalau kita mau umur panjang, ternyata kalau kita mau sehat, itu kuncinya hanya satu loh, bahagia. Saya yakin di dalam kerukunan ada kebahagiaan. Saya yakin saat Bapak Ibu dalam rumah, suami, istri, ayah, ibu, anak, bersama seluruh anggota keluarga, seia sekata, satu hati, satu suara memuliakan Tuhan, akan ada kerukunan dan kebahagiaan. Apakah yang kita cari dalam dunia ini? Tidak ada ya yang kita cari. Dan semuanya itu berujung kepada kita mau bahagia. Pada akhirnya kita ingin bahagia. Dan Alkitab memberitahu kalau kita ingin bahagia itu bukan berdasarkan membangun kebahagiaan kita sendiri, tapi kita lihat kebahagiaan orang-orang di sekitar kita, kita pun ikut bahagia. Ketika kita melihat mereka kuat dalam menanggung kelemahan mereka, kuat menyelesaikan masalah mereka, mereka mampu keluar dari masalah mereka, dan mereka menjadi pemenang, itu kita ikut bahagia. Akhirnya dengan kebahagiaan dan kerukunan yang kita terima, kita akan mampu satu hati, satu suara memuliakan Tuhan. Di mana ada seia sekata, di mana ada kesatuan, di mana ada kesepakatan, percaya Tuhan mampu melakukan apa yang menjadi keinginan hati kita. Ya, pendengar setia Radio Citra Kasih yang dikasihi Tuhan, saya rindu pagi hari ini semua kita mencari apa yang membuat ya kita bahagia. Beberapa waktu ini pun setelah saya dikuatkan oleh satu kata, kamu patut untuk bahagia, cari kebahagiaanmu sendiri. Ya, dari situ kemudian saya belajar untuk bagaimana untuk saya bahagia. Seorang ibu, dia perlu bahagia supaya anak-anaknya, suasana dalam rumah itu enak. Seorang ayah, seorang suami, dia pun penting kebahagiaan suami dan ayah agar dia enjoy untuk cari uang. Sehingga apa? Saat enjoy cari uang, walaupun kerjaan capek seperti apapun,
tapi dia punya bahagia, dia puas, dia kuat. Demi tadi ya kata-kata itu, mengapa kita harus mencari kesenangan orang lain? Demi kebaikannya, untuk membangunnya. Gitu ya. Istri-istri, ibu-ibu, carilah kebahagiaan suamimu. Mungkin sederhana, saat dibuatkan teh manis yang panas, mungkin saat ibu-ibu memasak makanan dengan penuh cinta, ya sangat sederhana. Kebahagiaan itu gak perlu harus makanan yang mahal, tidak harus minuman yang enak. Tapi saat di dalam rumah, ketika suami kita pulang dari bekerja, dari sawah, dari berkebun, kemudian di dalam rumah mereka menemukan suasana rumah yang enak, ada kerukunan, itulah kebahagiaan. Mari kita sama-sama menciptakan kebahagiaan kita sendiri. Itu dengan cara, yuk sama-sama yuk kita cari kesenangan orang-orang di sekitar kita. Apa sih yang menjadi kesenangannya? Kita mulai sama-sama bangun dari dalam rumah kita, hubungan kita dengan suami, dengan istri, dengan anak-anak. Nanti kita akan terbawa keluar tuh ke tempat kita bekerja, ke tempat kita bermain, ke tempat di mana kita ada. Kita akan terbiasa untuk mencoba mencari kesenangan orang-orang yang di sekitar kita. Kita akan mampu untuk belajar menanggung kelemahan orang-orang di sekitar kita, karena kita sudah terbiasa di dalam rumah. Sehingga kemanapun kita pergi, kita akan bawa roh persatuan. Ya, kemana kita pergi, kita menjadi pembawa damai. Inilah firman Tuhan yang sama-sama kita boleh dengarkan pagi hari ini. Tuhan meminta kepada setiap kita yang kuat menanggung kelemahan orang-orang di sekitar kita. Cari kesenangan orang-orang di sekitar kita. Allah adalah sumber ketekunan dan penghiburan yang mengaruniakan kerukunan pada setiap kita sesuai dengan kehendak Kristus Yesus ya. Sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Kehendak Tuhan itu ada kerukunan di antara kita. Semua sesama orang-orang percaya, di dalam rumah, di dalam gereja, dalam hubungan kita. Kemudian tujuannya adalah dengan satu hati dan satu suara kita memuliakan Allah. Terpujilah nama Tuhan. Diberkatilah kita yang mendengarkan firman Tuhan, dan berbahagialah setiap kita semuanya tidak terkecuali yang melakukan firman Tuhan.